baik inovasi pembelajaran kurikulum merdeka dengan memanfaatkan TIK. Bapak Ibu, adapun kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara Sahabat Teknologi Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Yunika Hana Apriani Sinukraban. Saya Kokapten Kabupaten Labuan Batu dan juga sebagai Sahabat Teknologi Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu, mari kita kembali kita sapa dengan salam budaya kita. Horas, majua-jua, jua-jua, hahoy, jahobu. Acara ini dihadiri oleh Kepala Balai Besar Pencami Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang kami hormati Bapak Irwan Sapi'i, MPD, yang diwakili oleh Bapak Derajat Bastian dari Kasubag Umum BPMP Provinsi Sumatera Utara. Dan turut dihadirin oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, yang terhormat Bapak Dr. Andus Ricardo Hutajulu, MPD. Dan webinar ini juga dihadiri oleh Duta Teknologi Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, Bapak Ramlan Marbun. Bapak Ibu, acara ini akan diisi oleh 3 narasumber, yaitu yang pertama Bapak Khairudin Lubis, berasal dari Sekolah SMA Negeri 7 Medan, dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan MLM. Yang kedua, Bapak Saud A. Siregar, asal sekolah dari SMP Cinta Budaya Chongwen, Kabupaten Deli Serdang, dengan materi pembelajaran student center dengan LMS dan kuis interaktif berbasis TIK. Yang ketiga, Mendaul dari SMP Negeri dengan materi pembelajaran dengan memanfaatkan platform teknologi AI pada aplikasi Canva. Selanjutnya, untuk mendapat keberkahan serta menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, kami mohon duduk dalam posisi siap dan tegak. Bapak Ibu,
Marilah kita terima sambutan dan arahan dari Kepala Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang kami hormati Bapak Irwan Sapii, MPD, dan diwakili oleh Bapak Bastian Derajat Pulungan, Kasubag Umum BPMP Provinsi Sumatera Utara. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ricardo Hutajulu ya, dari perwakilan dari ya, Bapak. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu teman-teman dari kapten ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada pertemuan sore hari ini. Bapak Ibu, saya berbicara hari tadi tepat jam 5 oleh Pak Oki dari Sekretariat. Bapak Kepala, mohon maaf tidak bisa hadir bersama kita karena memang saat ini beliau sedang dalam perjalanan di Madinah. Untuk teman-teman sekalian, kami dari BPT Provinsi Sumatera Utara sangat senang sekali diundang dalam kegiatan. Pada kesempatan kali ini juga saya menyampaikan harapan dan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini kan kami sedang ditagih oleh Direktorat bahwa terkait dengan yang number dan juga dengan pemanfaatan Chromebook, kemudian terkait dengan ini pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ya. Nah, dua masalah ini saya pikir yang sangat terkait sekali dengan pertemuan hari ini itu adalah permasalahan pendataan dan pemanfaatan Chromebook. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kami mengharapkan juga nanti mungkin dari pertemuan kami menunggu usulan Bapak Ibu teman-teman sekalian bagaimana kita cara sehingga nanti kami usulan itu kami tampung dan segera bahkan ya kalau memang usulan tersebut memang untuk kami lakukan gitu. Nah, saya juga nanti akan menyaksikan ini acara ini, pesan-pesan dari acara ini, bagaimana nanti akan juga saya kaitkan dengan kegiatan kami, sehingga kalau memang biar nanti kita bersinergi, kita bisa bekerja sama lebih baik lagi, sehingga kita bisa sama-sama berkolaborasi ya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menyukseskan salah satu prioritas dari program prioritas Kemendikbud yaitu transformasi digital. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf nanti sebentar ya. Nanti saya akan bergabung ini. Saya akan tetap di ruangan ini ya. Akan tetap nanti saya tinggalkan sebentar. Tapi ini tetap saya hidupkan ya, Bapak Ibu ya. Saya akan menyaksikan ini mudah-mudahan sampai akhir. Dan mudah-mudahan di akhir nanti saya bisa mendapatkan usulan dari Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk
program yang lebih baik ke depannya. Saya kira itu dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih banyak kepada Bapak Bastian Derajat Pulungan, Kasubag Umum BMP Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kata sambutan dan motivasi untuk kita. Terima kasih untuk selanjutnya Bapak Ibu. Ya Pak. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menerima kata sambutan kembali, arahan dan pembukaan secara resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan yang terhormat Bapak Dr. Randus Ricardo Hutajulu, MPD. Kami persilakan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Unike Hana Sinukaban. Izinkan kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sendiri, Kepala Dinas sangat menyambut baik ini kegiatan, dan kami memang baru kemarin disampaikan oleh Kokapten kami, Pak Riston, untuk menghadiri ini, dan terus terang kami dari Kabupaten Toba sedang giat-giatnya sekarang untuk mendukung berjalannya sukses kurikulum Merdeka ini. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya kita masih bisa bertemu walaupun di udara dalam kegiatan yang baik ini, bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan para narasumber di sini. Tentu pertama kami sapa dari BPMP yang mewakili Kepala BPMP Pak Derajat Bastian, Bapak dari Kasubag, salam dengan Pak Irwan Sapi'i, Pak, dengan Kepala BPMP. Baik Pak, siap. Ya, kami dari Dinas Pendidikan, kami sudah pernah audiensi dengan beliau agar kita bergandengan tangan untuk bagaimana mensukseskan kurikulum Merdeka ini, karena sudah harga mati nih Pak, kurikulum Merdeka ini untuk seluruh pendidikan di Indonesia. Yang kedua, Pak Ramlan Marbun, Duta Teknologi Sumatera Utara 2023. Terima kasih bergabung dengan para guru-guru kita, dan narasumber Pak Khairuddin Lubis, luar biasa dari SMA Negeri 7 Medan, Pak Saud Siregar dari SMP Cinta Budaya. Saya pikir ini sekolah Chinese, saya pikir ini ya, yang SMP Cinta Budaya di Serdang, dan Pak Ariston Luban Gaul sebagai narasumber atau kapten kami dari Kabupaten Toba. Kami dari Kabupaten Toba, khususnya dari Dinas Pendidikan, kemarin saya bertemu dengan Pak Bupati, harusnya saya ditugaskan ada hari ini untuk mendampingi beliau, tapi saya katakan saya ingin mengikuti ini. Ini saya pikir adalah hal yang sangat penting bagi pendidikan, bagi seluruh warga sekolah, khususnya kepada guru-guru yang harus mengikuti. Semalam tadi saya komunikasikan dengan Pak Kristen, memang guru kita berapa sih yang ikut gitu. Harusnya ini saya lihat di luar kita ini hanya 17 orang yang pesannya, ini sangat minim. Saya berpikir dari Toba itu ya minimal 500 harus ikut, karena ini ada berbagi informasi, mendapat ilmu ya. Ini sepertinya seminar, makanya kalau kita tidak online ini, dan mereka bisa dapat ilmu dan punya apa-apa tadi nanti yang disampaikan. Tadi ada beberapa judul yang disampaikan nanti oleh Pak Khairul Lubis, Pak Saud, dan Pak Riston. Nah, ini ke depan coba kita pun kembali, kita harus tetap, ini salah satu kalau bagi saya adalah mencegah para guru.
Saya anggap guru ini adalah seperti tempat. Kalau tidak dipakai menggunakan. Nah, seperti ini kita mencarger mereka dengan mengikuti pertemuan ilmiah. Dengan kemajuan sekarang kita bisa bertemu melalui biaya, menghemat waktu, nggak perlu ketemu seperti itu, kita bisa mendapat ilmu seperti ini. Dan ini saya pikir kita sudah mempersiapkan materinya baik ini. Mudah-mudahan ini caranya menggeliti guru-guru di Toba. Jadi kami Pak Derajat sudah sampaikan memang kepada Pak Irwan ini bahwa kita serius kok dari Toba. Ini kalau nggak salah Pak Ristan kita tertinggi ya mampus hukum salah ini sekian-sekian. Saya bilang kita bicara dari Sumatera Utara, tunjukkan kita seluruh Indonesia. Jadi kita pun bersama Sony dan pengaktifan memang guru-guru sekolah ini banyak yang tidak mau bergeser dari udah seperti itu saja. Padahal kurikulum merdeka ini tidak begitu. Di kurikulum merdeka ini guru-guru tidak perlu zona nyaman. Mereka harus bergerak terus lagi dengan pemanfaatan itu. Nah ini kita sekolah termasuk SD karena teknologi informasi di luar kita, saya rasa ini masih miskin banget. Tapi akan saya harus saya harus pantau siapa saja sih yang ikut bergabung di webinar ini. Besok, walaupun hari Minggu besok, saya akan share nanti kepada guru-guru bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang perlu mereka ikuti untuk menambah pengetahuannya. Terima kasih kepada para narasumber ya yang sudah bersedia. Ini susah seperti ini narasumber yang tidak digaji, ini tidak mendapat honor, tapi mau untuk berbagi dengan para guru-guru. Itulah namanya praktik baik yang bisa ditunjukkan kepada yang lain. Mudah-mudahan dengan ini guru-guru yang lain juga bisa melakukan praktik baik lainnya, kan begitu. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Toba. Sukses terus kepada para narasumber dan juga kepada moderator biasa membawakan kegiatan ini. Kami sekali lagi dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga sangat mensupport kegiatan ini, dan kalau bisa memang dilakukan saja setiap minggu seperti ini, mengisi waktu, karena kan ini sudah selesai dari pekerjaan masing-masing di sekolah, bolehlah mereka mengikuti menambah wawasan para guru-guru kita untuk tentu saja mengisi masa depannya siswa kita di sekolah nantinya. Itu barangkali sekian dan terima kasih. Horas.
Horas, Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, yang terhormat Bapak Dr. Andus Ricardo Hutajulu, MPD, yang telah memberi sambutan arahan dan secara resmi juga telah membuka webinar kegiatan Psikologi Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba dikenal dengan air yang segar. Ikannya segar-segar, merona. Sebelum kita ke materi webinar, mari kita sejenak berselfie. Bapak Ibu, kami mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera untuk keperluan dokumentasi kegiatan ini. Silakan kepada Bapak Ibu, kepada Pak Derajat, kalau masih izin Pak kita foto. Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Kita senyum mengikuti kegiatan webinar ini. Saraheo, Marisel Piria. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu, ayo angkat tangannya. Dan bersama pada hari ini. 1, 2, 3, ya. Oke, Bapak. Kiranya Bapak Ibu mengikuti webinar ini kameranya untuk tetap kamera sehingga kita saling mengenal satu sama lain guru-guru yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini khususnya. Selanjutnya izin kiranya kepada Bapak Kepala Dinas ataupun kepada Bapak BPMP yang kami hormati untuk tetap berkenan mendampingi kami selama ini. Tetapi sekiranya Bapak memiliki aktivitas yang lain yang lebih penting, kami silakan juga kepada Bapak untuk melanjutkan kegiatan acara yang lebih penting lagi. Terima kasih kepada Bapak Kadis dan kepada Bapak kita dari BPMP. Bapak Ibu, tibalah saat acara yang kita tunggu-tunggu, mengikuti sesi webinar Sahabat Teknologi Provinsi Sumatera Utara. Mari kita kenal lagi, lebih baik lagi tentang teknologi di dalam pendidikan dan inovasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu, bersama dengan kita di sini ada Bapak Duta Teknologi Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, Bapak Ramlan Marbun. Mari kita minta kata sambutan, kata motivasi, dan penguat untuk kita semuanya, guru-guru yang hadir di sini. Kepada Bapak Duta Teknologi, Bapak Ramlan Marbun, kami silakan. Terima kasih Bu Onike. Saya pikir tadi saya dilewatkan tadi. Oke, terima kasih Bu Onike. Yang saya hormati Pak Ricardo Hutajulu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, dan ada Pak Derajat Bastian juga yang mewakili dari BPMP Sumatera Utara. Salam kenal Pak dan teman-teman narasumber, ada Pak Saud Siregar, ada Pak Erwin, ada Pak Riston Lumbangga, dan Pak Ibu Enike. Teman-teman ini mungkin yang agak asing Pak Khairuddin ya, karena di kita jumpa seperti itu, walaupun di ruang virtual seperti itu ya. Mungkin kalau Pak Saud, Pak Riston, Bu Enike sudah tidak asing. Jadi Bapak Ibu yang mungkin peserta ini, teman-teman narasumber, baik host ini maupun narasumber ini adalah teman-teman kita yang baru saja mereka lolos di seleksi top 30 di Pembatik Pembelajaran Berbasis TIK. Mereka ini adalah guru-guru inspiratif, jadi mereka akan membagikan praktik baik nanti. Semoga apa nanti yang mereka bagikan, Bapak Ibu dapat menginspirasi Bapak Ibu yang semua saat ini dimanapun bertugas, Bapak Ibu dapat mendapatkan nanti apa yang dari mereka, best practice yang mereka bagikan. Mungkin saya enggak banyak akan bagikan hari ini, mungkin saya akan share sedikit slide saja. Mungkin Bapak Ibu nanti yang bisa banyak
Apakah slide saya sudah nampak? Oke. Jadi ini saya nampak saja. Jadi kenapa kita harus sering berbagi praktik baik? Tadi udah dikode sama dari kepala dinas pendidikan Toba tadi, kita dulu bagaimana kalau dengan bahasa yang teman-teman dengan sangat apa ya, tanpa pamrih, tidak digaji tetapi rela memberikan ilmu yang mereka berikan seperti itu, karena tujuannya bagaimana kita supaya harga mati implementasi kelima merdeka seperti itu IKM. Jadi, kenapa kita harus berbagi praktik baik? Jadi yang pertama adalah inspirasi, membagi inspirasi ide-ide best practice yang sudah kita bagikan kepada masuk yang dilakukan oleh teman-teman narasumber, inspirasi tahu dan apa yang kita sampaikan nanti teman-teman guru yang hadir saat ini bisa dapat nanti oh seperti ini rupanya bisa dilakukan di sekolah saya seperti itu. Kemudian praktis kita, maka peningkatan kualitas kita juga akan semakin meningkat, termasuk apa kualitasnya, kualitas kita mungkin dari public speaking kita akan semakin meningkat dan kita berbagi juga akan semakin meningkat seperti itu. Dan di dalam kita berbagi praktis baik itu bisa juga kita melibatkan sebagai unsur-unsur baik dari melakukan kolaborasi yang epik seperti itu. Jadi ada pepatah mengatakan ketika kita ingin berjalan jauh, berjalanlah sendirian. Tapi kalau kita berjalan lebih panjang, jadi kita harus berkolaborasi. Artinya seperti itu. Kemudian ini saya lewatkan saja bagaimana kita harus melakukan pembelajaran kolaboratif dan akses rumah belajar itu saat ini di mana saja sudah kita ini tidak mulai dari video, dari artikel, dari berbagai macam, dan dari guru juga kita bisa mendapatkan sumber belajar kita. Melakukan best practice juga kita harus melibatkan siswa itu. Bagaimana kita melibatkannya, Bapak Ibu? Bagaimana cara untuk melibatkan siswa itu dalam berkolaborasi seperti itu? Mungkin Bapak Ibu membuat suatu penelitian bisa menggunakan Google Docs seperti itu, dan dari Canva juga seperti itu. Silakan teman-teman berkreasi seperti itu. Dan saat ini bagaimana kita memanfaatkan TIK di dalam pembelajaran itu? Jadi dari platform pembelajaran mungkin Bapak Ibu sudah banyak menggunakan dan memanfaatkan, yaitu akun salah satunya adalah Belajar ID. Jadi ada Pak Kapten juga di sini, ada Pak Riston, dan mungkin ada juga teman-teman yang mungkin saya tidak kenal. Bagaimana kita memanfaatkan akun belajar.id yang sudah diberikan gratis dari Canva, dari mungkin banyak hal yang sudah kita lakukan, mungkin bisnis dan platform teknologi yang lain seperti itu. Nah, mungkin teman-teman saya akan memberikan mungkin penguatan, mungkin nanti teman-teman baik yang top 30 saat ini yang ada sahabat teknologi maupun teman-teman yang hadir saat ini, banyak tantangan atau hambatan yang akan di dalam dalam melaksanakan kurikulum implementasi merdeka ini. Pasti saya yakin dan percaya pasti itu akan ada. Hambatannya apa saja? Mungkin yang pertama, keterbatasan akses TIK di daerah. Mungkin ada teman-teman dari sini mungkin agak di pelosok, ada yang akses sinyalnya mungkin harus manjat pohon dulu biar bisa ada akses internet. Itu sangat pahami, karena saya juga termasuk, walaupun saat ini saya mengajar di Kota Medan, tapi kalau sumber asal saya sebenarnya adalah dari Tapanuli Tengah, masuk ujung lagi, dan belum ada sinyal internet. Jadi kalau di sana akses internet harus mungkin berjalan dulu beberapa kilo ke bukit seperti itu pun harus digini-ginikan dulu handphonenya baru bisa. Tetapi itu tidak menjadi kendala. Kita doakan supaya pemerintah dapat menyelesaikan semua akses internet
dan towernya juga diperbanyak seperti itu supaya akses internet itu bisa dilakukan Bapak Ibu semua. Nah, dan mungkin yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam TIK. Saat ini kita gencar-gencarnya, jadi saya sangat berharap teman-teman narasumber dan kita semua mengajak jangan hanya dan tugas nanti ini selesai kita sudah berhenti untuk berbagi best practice, tetapi terus kita melangkah untuk memajukan pendidikan di Indonesia seperti itu. Dan banyak nanti kendala teknis mungkin Bapak Ibu alami, tapi ketika kita ada semangat pasti itu nanti Bapak Ibu semua bisa lalui seperti itu. Dan strategi itu saya lewatkan saja bagaimana Bapak Ibu melatih guru, melatih siswa, itu saya lewatkan saja. Dan karena hari ini materinya mungkin banyak, nanti ada 3 narasumber, ada Pak Risto, Pak Khairudin, dan teman-teman yang lain. Materinya akan sangat panjang nanti, jadi saya akan singkat saja. Jadi ketika Bapak Ibu mau mungkin akan kita bersilaturahmi, boleh follow media sosial saya di akun ini yang tertera di layar. Bapak Ibu nanti boleh follow, kita bersharing di sana nanti terkait dengan best practice yang akan kita lakukan seperti itu. Terima kasih semua teman-teman. Saya kembalikan kepada Pak Nike. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan Bapak Ibu semua peserta bisa menangkap dan bisa mengambil apa yang saat ini dibagikan oleh teman-teman narasumber. Jika ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama. Bukan menjadi hambatan untuk kita dalam mengintegrasikan pesan yang sangat motivasi kita dari Duta Teknologi kita untuk terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan TIK dalam setiap mata pelajaran kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Duta Teknologi Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ramlan Marbun. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat praktik baik yang luar biasa dari sahabat Teknologi Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama sekali di sini Bapak Khairudin Lubis dari SMA Negeri 7 Medan. Beliau akan membagikan materi ataupun praktik baik beliau mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan MLM. Nah, Bapak Ibu jadi penasaran ya kan? Saya juga penasaran loh Bapak Ibu, ada apa ini dengan MLM? Apakah multi level marketing atau yang lainnya? Nah, mari kita simak dulu pembelajaran berdiferensiasi dengan MLM praktik baik dari Bapak Khairudin Lubis. Kami persilakan kepada Bapak Khairudin Lubis. Sudah Pak Khairudin, sudah terlihat.
Terima kasih sekali Bapak Ibu ya, pelatih yang sudah dibuat. Mungkin dengan inovasi MLM tadi anak-anak sangat cinta matematika karena interaktif tadi kita lihat dan sesuai dengan gaya belajar ataupun pembelajaran diferensiasi. Sekali lagi kita kasih aplaus, love dan jempol kepada Pak Khairuddin Lubis untuk praktik pembelajaran yang sangat-sangat bagus. Selanjutnya tidak kalah hebat juga Bapak Ibu dan luar biasa tentunya. Jadi di sini ada juga narasumber kita, sahabat teknologi kita, yaitu Bapak Saud H. Siregar. Beliau adalah guru dari SMP Cinta Budaya atau Chongwen di Kabupaten Deli Serdang. Di sini Bapak ini akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran student center dengan LMS dan kuis interaktif berbasis TI. Yuk kita kepoin Bapak Ibu kasih praktik baik dari Kepala Dinas dan juga dari perwakilan BPMP Bapak Do Sarsi Jabar. Kami ucapkan terima kasih sudah membersamai kami di acara webinar hari ini. Oke, baiklah, izin untuk berbagi share Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh, Bu Yunike boleh dibantu apakah slide saya sudah nampak? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah Pak, sudah terlihat. Nah, kembali saya perkenalkan diri lagi, walaupun sudah diperkenalkan, saya Saud Siregar dari SMP Cinta Budaya di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya Bapak Ibu, kalau mau berkunjung ke MMTC tepatnya Pasar Raya MMTC di Kota Medan, boleh singgah sebentar di sekolah kita agak di blok-blok sudut itu, dan boleh berkunjung Bapak Ibu dengan senang hati. Nah, Bapak Ibu, yang mau saya bagikan hari ini adalah tentang implementasi yang sudah saya lakukan di dalam kelas, dan yang menjadi acuan saya adalah tentang pembelajaran abad 21. Nanti apa itu sejenak akan saya sharing. Kemudian pembelajaran kolaboratif, lalu saya manfaatkan TIK-nya, saya membuat MLS di Google Classroom kembali, waktu daring sudah kita gunakan, kemudian saya juga menggunakan multimedia pembelajaran interaktif, dan sudah diupload di platform Merdeka Mengajar. Kemudian untuk kuis interaktif saya menggunakan Bamboozles dan Kahoot. Kemudian nanti kalau sempat saya sedikit berbagi tentang platform Merdeka Mengajar. Nah, sebenarnya pembelajaran abad 21, karakter yang dimiliki oleh kita sebagai Bapak Ibu itu apa ya kan? Nah, mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah tahu pembelajar sepanjang hayat, kemudian melek dengan perkembangan teknologi, mampu menggali potensi dari peserta didik, dan kita bisa mengajar tanpa sekat ruang kelas, kemudian kita bisa kreatif dan inovatif. Nah, kembali ini yang saya tekankan, bahwa mengajar ternyata tanpa sekat ruang kelas, walaupun sekarang sudah tatap muka gitu, tapi kita tetap bisa memanfaatkan apa yang sudah kita pernah pakai sewaktu pembelajaran daring, Bapak Ibu, gitu. Bukan karena udah pembelajaran tatap muka maka teknologi-teknologi yang kita gunakan waktu pembelajaran daring jadi kita tinggalkan, kayak gitu. Nah, pembelajaran abad 21 ada kompetensi 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kita. Yang pertama itu adalah critical thinking. Jadi anak itu bukan dipaksa ya, lebih kayak dimotivasi untuk berpikir kritis, kemudian mereka juga mengeluarkan ide-ide mereka supaya kreatif dalam berpikir.
mereka dia kolaborasi lewat pengerjaan LKPD secara berkelompok, lalu kita gali skill komunikasi mereka lewat mungkin penyampaian presentasi di depan ruang kelas. Nah, perkembangan teknologi saat ini kan semakin pesat ya Bapak Ibu ya, semakin pesat di industri 5.0 ini ya. Yang pertama, kalau kita sudah tidak asing lagi dengan kabar bahwa Tiongkok sedang mengembangkan matahari buatan, luar biasa sekali. Kemudian perjalanan ke planet Mars sampai sekarang ini terus berjalan dan sedang ada wacana akan mengirim manusia untuk uji coba. Lalu kemudian robotik yang terus berkembang, di mana kita tahu di salah satu negara sudah ada salah satu tempat umum yang mempekerjakan robot itu. Jadi bukan lagi manusia yang dipekerjakan. Lalu kemudian kita sudah tidak asing lagi juga dengan kecerdasan AI, dan ini bisa kita manfaatkan dalam dalam persiapan pembelajaran kita di dalam kelas, mempersiapkan media pembelajaran kita dengan memanfaatkan kecerdasan AI. Nah, berangkat dari situlah makanya wah ternyata teknologi berkembang pesat dan kita sebagai Bapak Ibu guru tidak bisa tergilas oleh perkembangan teknologi tersebut, tapi kita mampu menerapkannya di dalam kelas kita. Walaupun sebenarnya teknologi itu tidak bisa menggantikan guru 100%. Guru tetaplah sangat berperan penting dalam menentukan karakter siswa, dalam mengerjakan sesuatu yang kita arahkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kenapa sangat penting untuk melakukan pembelajaran kolaboratif seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di slide, Slevin mengemukakan bahwa ternyata pembelajaran kooperatif atau kolaboratif itu membuat siswa merasa saling memiliki antar anggota satu kelompoknya. Jadi mereka juga bertanggung jawab untuk kelompok-kelompoknya, anggota-anggota kelompoknya, sampai mereka bisa memahami tujuan ataupun topik pelajaran yang sedang kita berikan. Jadi adanya pengalaman kerja siswa, kemudian interaksi antara siswa, semangat kompetitif yang positif yang mungkin terjadi di antara siswa untuk mencapai tujuannya. Lalu kemudian skill komunikasi seperti yang tadi sudah saya bilang. Nah, lalu saya langsung saja berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di dalam kelas saya. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya kembali memanfaatkan Google Classroom yang sudah mungkin Bapak Ibu guru udah vakum dengan GCR itu, yang sudah familiar untuk siswa. Kenapa saya pilih? Karena siswa pada saat daring kan sudah menggunakan aplikasi ini, jadi akan memudahkan mereka untuk menggunakan aplikasi tersebut. Lalu kemudian mereka juga bisa berkolaborasi di sana, berbagi komentar ya kan di Google Classroom. Nanti apa yang saya bagikan di Google Classroom nanti saya akan bagikan Bapak Ibu karena mungkin agak jaringan saya sedikit agak bermasalah, jadi kalau sempat nanti saya bagikan atau kalau bisa saya lanjut dulu slide saya. Kemudian ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi saya di dalam kelas ketika membuatkan GCR. Oke, kemudian saya juga memanfaatkan MPI seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Khairuddin tadi. Jadi kebetulan tugas kita sebagai pembatik level 3 kemarin adalah pengembangan media pembelajaran interaktif, dan saya juga membuatnya dan sudah menguploadnya di platform Merdeka Mengajar. Nah, apa itu MPI? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi sekedar mereview kembali, adanya kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, dan simulasi secara terpadu, dan itu bisa dikontrol secara dikontrol penuh oleh pengguna dan dapat berinteraksi secara dinamis. Dan jadi berbeda dengan mungkin PowerPoint yang sering kita tampilkan di dalam kelas, kita itu kan seakan-akan satu arah, jadi kita aja yang menggerakkan seperti itu. Tapi kalau kita memanfaatkan MPI, kita anak-anak sendiri yang belajar sendiri materinya, mencari tahu sendiri, dan itu bisa koneksi dengan media pembelajaran model pembelajaran diferensiasi. Jadi mereka kalau mau yang video silakan klik yang video, kalau membaca berupa wacana bisa berupa yang wacana. Nah, untuk membuat MPI bisa menggunakan PPT atau PowerPoint, bisa menggunakan Canva, Google Sites, kemudian SAC, Smart
kreator, kemudian articulate storyline. Cuman karena saat ini kita berbagi praktik baiknya aja Bapak Ibu, jadi saya tidak ingin, lebih kayak waktu kita terbatas, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya ada bagaimana cara pembuatannya. Di sini kami ya sharing untuk berbagi praktik baik yang kami sudah lakukan di dalam kelas kami. Nah, manfaat-manfaat dari penggunaan MP di dalam kelas, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di slide. Jadi pembelajaran lebih inovatif dan interaktif, kemudian mampu menggabungkan teks, gambar, audio, video, musik tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian kita Bapak Ibu guru juga dituntut terus untuk mencari terobosan pembelajaran yang lebih inovatif lagi dengan adanya pemanfaatan MPI ini. Kemudian motivasi peserta didik ketika selama proses pembelajaran juga terlihat, dan mungkin ini materi yang sangat sulit dipahami anak-anak didik kita di buku pelajaran atau buku teks, bisa kita lebih sederhanakan di PMI kita, di MPI kita. Lalu secara mandiri peserta didik dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang kita ajarkan Bapak Ibu. Nah, setelah pemanfaatan MPI di PMM, nah ini adalah contoh MPI yang saya gunakan, ini menggunakan SAC Bapak Ibu saya, jadi ada judulnya, ada pendahuluan, materi, dan seterusnya, jadi tinggal diklik saja. Kemudian ini adalah dokumentasi ketika anak didik saya mempelajari MPI yang sudah saya sharing. Biasanya kita kan menggunakan assessment Bapak Ibu atau berupa penilaian. Jadi saya memanfaatkan Bamboozles, nanti di googling aja Bapak Ibu Bamboozles, nanti akan muncul. Jadi tinggal masuk saja menggunakan akun Google kita. Jadi Bamboozles ini adalah games interaktif, dan ini saya lakukan secara berkelompok. Ada nomor-nomor yang tersedia di layar, kemudian anak-anak bisa bebas memilih nomor apa saja yang ingin mereka jawab. Jadi random. Agak sedikit trouble, mau dibantu Ibu moderator? Iya Pak. Oke. Suaranya masih kedengar jelas. Oke. Terima kasih. Nah ini tampilan Bamboozles-nya Bapak Ibu. Kemudian kuis interaktif yang kedua saya memanfaatkan Kahoot. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah tidak asing lagi dengan Quizizz, ini akan sangat mempermudah kita untuk cara menggunakannya. Tapi bedanya adalah ini lebih interaktif lagi, karena kalau Bapak Ibu lihat di sini, di layar handphone siswa itu, di layar gawainya itu hanya optionnya saja, tidak ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu ada muncul di layar, seperti ini. Lalu kemudian di layar gawai anak-anak didik kita itu hanya option berupa perbedaan warna ya, bukan option ABCD gitu. Dan ada juga bantuan dengan adanya perbedaan apa namanya simbol-simbol. Ada simbol segitiga, simbol lingkaran, persegi, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah dokumentasinya ketika saya memanfaatkan Kahoot di dalam kelas. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu, kalau kita masuk ke Kahoot di Google saja nanti masuk menggunakan akun Google, cuman terbatas untuk yang pengguna gratisan ya, kayak saya, masih terbatas untuk 40 orang peserta, dan pertanyaannya hanya untuk multiple choice dan menjawab true or false. Kalau mau upgrade, silakan mungkin ke premium untuk explore lebih lagi tentang Kahoot. Nah, ini tinggal untuk nge-share pin aja ke anak didik, lalu bisa juga menggunakan scan barcode biar lebih interaktif lagi siswa-siswa, mungkin disuruh maju ke depan, scan barcode, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini pertanyaannya, kemudian ini layar di handphone siswa. Nah, itu kuis interaktif yang saya lakukan di kelas saya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu tentang platform Merdeka Mengajar. Jadi tadi MPI yang sudah kami buat itu bisa kita lihat di platform Merdeka Mengajar. Jadi sangat banyak sekali di sana. Nanti tinggal Bapak Ibu lihat aja di bagian bukti karya. Kemudian nanti tinggal di search aja, di searching MPI, nanti akan muncul semua di sini tentang MPI yang sudah di-upload oleh rekan-rekan Bapak Ibu guru kita. Cuman harapannya kan kita sebagai Bapak Ibu guru tidak hanya memanfaatkan, hanya menggunakan trik orang lain, tapi juga ingin punya kita sendiri dipergunakan oleh orang lain. Jadi kita maunya
ayo Bapak Ibu berkarya, lalu kita bagikan karya kita di platform Merdeka Mengajar. Nah, jika masih sempat waktunya, saya izin untuk sedikit menampilkan mungkin supaya lebih jelas ya Bapak Ibu, kalau jaringan saya masih bisa. Oke, izin Ibu Yunike, di layar saya apa ya yang terjadi? Belum kelihatan, Pak. Oh, sudah Pak, sudah kelihatan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilan Bambuzel, saya sudah terhubung, kemudian tinggal klik aja Bapak Ibu apa topik yang mau dicari, lalu kemudian diklik saja. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia, lalu kita play aja. Bisa play, bisa study juga. Kalau play berarti anak-anak bermain seperti layar yang sudah tampilkan tadi. Kalau study bisa berupa slide by slide, jadi bisa aktif sama anak-anak secara langsung seperti itu. Jadi kalau kita play, kemudian dia akan kita pilih yang ini pastinya ya Bu, Pak Ibu, play for free karena memang masih gratis. Jadi kita bisa bentuk tim sekitar 4, lalu kita pilih yang klasik. Oke, sepertinya agak sedikit. Ini dia sudah. Nah, ini ada nomor-nomor soalnya. Jadi ketika kita klik misalnya anak-anak, kita suruh memilih nomor berapa tim 1 misalnya. Jadi memilih nomor 6 misalnya, tinggal dipilih nomor 6, lalu akan muncul. Ini ada sedikit prank gitu. Jadi mereka lose 15 poin. Jadi mereka kehilangan 15 poin. Jadi itu agak lebih sedikit anak-anak lebih menyenangkan lah pembelajarannya seperti itu. Nah, itu untuk yang Bambuzzles. Kemudian kalau untuk yang Kahoot, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini dia yang Kahoot. Nah, tinggal kita aja yang start kalau mau langsung live di kelas. Bisa juga dijelaskan Bapak Ibu di assign. Jadi ada tanggalnya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan sendiri di rumah. Tapi karena situasi kelas yang mungkin ngantuk atau bosan di dalam kelas, jadi mungkin lebih baik di live di dalam kelas. Kalau fasilitas memadai seperti gawai dan proyektor Bapak Ibu. Jadi kita tinggal start saja. Kita play. Oke, mungkin agak sedikit lelet jaringannya. Oke. Saya coba beralih ke ini ya Bapak Ibu, MPI yang pernah saya bagikan. Ini sudah saya upload di PMM. Nah, ini dia Bapak Ibu tampilannya. Oke, mohon sabar ya Bapak Ibu. Oke, masih ada waktu saya kah Ibu Yunike kalau Oke, mungkin sedikit Bapak Ibu, saya coba berpindah ke GCR. Nah, di Classroom tadi yang sempat saya bahas, nah ini saya buat lagi GCR-nya Bapak Ibu, lalu upload materinya bisa berupa seperti bacaan ya di chapter 11, kemudian bisa juga berupa video, kemudian bisa memposting MPI tadi yang dari PMM kita masukkan nanti kemarin setelah kita download dari PMM. Kemudian kita bisa memposting ini juga LKPD lembar kerja untuk siswa, jadi hemat kertas Bapak Ibu untuk pekerjaannya. Jadi pengumpulannya pun kadang-kadang kan siswa di dalam kelas tidak siap gitu ya. Jadi itu menjadi sedikit masalah juga untuk anak-anak karena ada anak-anak yang cepat, ada anak didik yang lambat seperti itu. Oke, mungkin ini dia MPI-nya saya Bapak Ibu yang sudah saya upload. Jadi karena tidak berfungsi ya tinggal saja nanti materi apa gitu. Jadi lebih interaktif. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saud Sregar untuk praktik baiknya ya, luar biasa. Game Basic Learning dengan menggunakan aplikasi Bumbles dan tadi Kahoot.
Nah, pasti anak-anak semakin interaktif, bahagia dengan praktik baik yang diberikan oleh Pak Saud, dan ada juga tadi multimedia interaktif yang bisa digunakan di sekolah bagi anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Saud untuk praktik baiknya yang sangat menginspirasi dan luar biasa sekali. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, satu lagi narasumber kita yang tidak asing lagi, pasti Bapak Ibu semuanya kenal dengan Pak Riston Lumban Gaul. Karena saya lihat di sini sepertinya banyak dari Kabupaten Toba ya Pak Riston ya, banyak dari Kabupaten Toba. Nah ini dia Kokapten Kabupaten Toba, Pak Riston Lumban Gaul, di mana beliau akan menyampaikan materi tentang pembelajaran dengan memanfaatkan platform teknologi AI pada aplikasi Canva. Di mana kita tahu hasil produk dari Pak Riston dari Canva sangat luar biasa dan sering dipublikasikannya di sosial media maupun di komunitas belajar ID. Sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Riston Gaul dari SMP Negeri 4 Laguboti, Kabupaten Toba. Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator yang cantik, Bu Nike. Jadi kita dari tadi malam ini lanjut. Kalau tadi malam saya yang moderatornya, sekarang Ibu Nike. Jadi kita change gantian ya Bapak Ibu. Oke. Oke, kelihatan Bu Nike. Sudah tampil Bapak, sudah tampil. Sudah. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, saya di sini lebih fokus kepada tapi sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan nama saya Riston Lumban Gaul. Di sini banyak guru-guru Toba yang saya lihat di sini bergabung. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi kalau tadi ada Pak Saud, Pak Khairuddin, yang pasti kami di sini berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan, dan kami sekarang ini mengikuti pembatik di level 4, yaitu lebih fokus kepada berbagi dan berkolaborasi Bapak dan Ibu. Untuk Bapak Ibu guru di Toba, perkenalkan, dan guru-guru yang ada di room ini, Bapak Ibu guru hebat, nama saya Riston Lumban Gaul. Saya guru di SMP Negeri 4 Laguboti, Kokapten Akun Belajar ID Kabupaten Toba juga Bapak dan Ibu. Saya mengikuti CGP Angkatan 9 dan saya juga sebagai Google Certified Trainer. Oke Bapak dan Ibu, selanjutnya saya jelaskan di sini berbagi praktik baik yang saya lakukan pembelajaran dengan memanfaatkan platform teknologi. Bapak dan Ibu, di sini saya menggunakan alur STAR, yaitu ada situasinya, ada tantangan dan aksi, kemudian refleksinya. Bapak dan Ibu, praktik baik yang saya lakukan ini berdasarkan wawancara dengan guru, rekan guru di sekolah saya dan observasi terhadap murid di SMP Negeri 4 Laguboti, diperoleh fakta bahwa penyebab rendahnya minat belajar murid di sekolah adalah guru menjadi aktor utama di kelas, artinya teacher center ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, guru masih mempertahankan gaya konvensional pada saat mengajar, serta seringkali dengan tidak sadar, guru menciptakan situasi yang pasif dan kaku dalam kelas. Dan yang ketiga, selain itu ditemukan juga berbagai permasalahan, diantaranya penggunaan media-media pembelajaran masih minim, sehingga murid merasa bosan dan kurang tertarik untuk belajar. Dan itu bisa kita lihat Bapak Ibu, memang yang pasti ketika kita menjadi pusat perhatian di kelas itu, pastinya itu akan terasa membosankan pastinya, apalagi kita harus menjelaskan mulai dari A sampai Z, kita sendiri yang menjadi pusat perhatian di kelas itu akan sedikit membosankan pastinya Bapak dan Ibu. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, aksi yang saya lakukan ada model pembelajaran, yaitu penemuan terbimbing atau guide discovery learning, terus pemanfaatan platform teknologi PMM dan Canva dan YouTube juga untuk video pembelajaran juga. Dan asesmen pembelajaran itu menggunakan pieces paper mode atau mode kertas, dan ada pakai word wall. Bapak dan Ibu,
kalau kan masing ya, apalagi dengan akun ID Belajar. Jadi selalu kami terus menerus mengingatkan Bapak dan Ibu guru hebat di sini, ayo Bapak dan Ibu, mari kita manfaatkan ya akun Belajar ID yang sudah kita punya ya. Karena dengan akun ID Belajar, kita bisa mengakses Canva for Education yang sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu di sini tantangannya yang pertama di sini ada perangkat pembelajaran ya. Penyusunan perangkat pembelajaran menjadi tantangan tersendiri buat saya. Yang kedua, sarana prasarana, bahwa di sini sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti sebagian murid belum memiliki handphone ya, karena kami di sekolah kabupaten di Toba ini masih ada memang dari siswa. Kalau tadi saya lihat sekolahnya Pak Sat ya, memang mungkin rata-rata siswa sudah punya gadget nih. Jadi di sekolah kami masih ada ditemukan siswa itu belum punya gadget ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian waktu, tidak cukup waktu untuk manajemen kelas. Kebutuhan belajar murid yang beragam membuat saya harus menemukan keseimbangan. Artinya apalagi dengan pembelajaran berdiferensiasi sekarang ini, kita harus mengakomodir Bapak dan Ibu kebutuhan dari peserta didik itu tidak mungkin kita menyamaratakan baik itu asesmen untuk semua murid atau materi. Artinya ada beragam kebutuhan yang dimiliki oleh siswa di kelas kita. Yang selanjutnya di sini waktu. Tidak cukup waktu untuk menerapkannya karena kegiatan-kegiatan pembelajaran yang beragam membutuhkan durasi pembelajaran yang cukup panjang pula Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu di sini plafon tadi yang seperti saya bilang tadi yaitu di PMM Bapak dan Ibu selalu kita apalagi seperti yang dibilang oleh Bapak Kepala Dinas tadi, memang ini menjadi agenda juga di Kabupaten kami Toba, bahwa baik guru jenjang SD sampai ke menengah, artinya ayo Bapak Ibu, kita sekarang udah melaksanakan kurikulum merdeka, mari kita manfaatkan PMM Platform Merdeka Mengajar, karena di sana mulai dari asesmen, modul ajar, praktik baik, komunitas belajar, banyak fitur-fitur yang memang benar-benar bisa kita belajar. Ada pelatihan mandiri juga, jadi kualitas pelatihan yang didapatkan guru baik itu di Medan atau di provinsi lain sama dengan yang kita dapatkan dengan kita mengakses pelatihan mandiri Bapak Ibu ya. Yang kedua di sana ada Canva. Canva ini kita ketahui Bapak Ibu mendesain tampilan slide presentasi dan game yang menarik untuk media ajar. Dan yang ketiga ada YouTube ya, Bapak Ibu mencari video pembelajaran yang lebih relevan dengan materi kita, boleh Bapak Ibu kita cari di YouTube juga. Nah di sini Bapak Ibu PMM, aplikasi PMM, jadi dengan adanya PMM ini Bapak Ibu kita bisa mencari modul-modul ajar yang di sini, apalagi kita masih mungkin IKM-nya mandiri berubah, mandiri belajar, kita masih bisa mengadopsi dari PMM atau boleh amati, tiru, modifikasi ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu di sini ada ini tadi pembelajaran penemuan terbimbing, artinya yang saya lakukan karena memang kami di sekolah jujur masih dibatasi untuk membawa gadget Bapak dan Ibu. Jadi meskipun memang bisa, tapi kita memang harus ini izin ke guru BK ya Bapak Ibu atau pihak sekolah. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu di sini ada asesmen yang saya gunakan tadi dengan kuisis karena mengantisipasi karena siswa tidak sembarangan untuk membawa gadget ke sekolah. Jadi kita mensiasatinya dengan asesmen dengan menggunakan kuisis paper mode atau mode kertas Bapak Ibu. Nah selanjutnya di sini Bapak Ibu refleksi ya. Refleksi bagaimana dampak dari aksi dari, jadi hal yang saya lakukan ini mungkin hal-hal yang kecil Bapak Ibu dibanding teman saya narasumber yang dua tadi, tapi langkah yang kecil yang kita lakukan itu meskipun langkah yang kecil tapi ketika itu berdampak pasti akan membuahkan hasil yang baik Bapak Ibu. Jadi setelah saya melakukan refleksi bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif? Nah di sini Bapak Ibu saya hasil refleksi saya bahwa saya melihat bahwa murid-murid merasa bahagia, semangat dan antusias selama proses pembelajaran. Hal itu
saya lihat dari ketika mereka mengutarakan secara langsung perasaan mereka selama belajar. Artinya ada ketika saya mewawancarai siswa itu, ini kebetulan di apa ya, di Oke, jadi gini Bapak Ibu, siswa itu merasa lebih nyaman, artinya mereka lebih enjoy dengan dengan pembelajaran yang kita hadirkan di kelas dengan menggunakan teknologi. Memang teknologi itu adalah alat Bapak Ibu. Artinya siswa itu karena ketika kita memberikan materi kepada peserta dengan menggunakan media, itu pasti akan lebih lama tersave di memori. Artinya daripada kita hanya memberikan dengan ceramah atau dengan konvensional tadi, masih dengan yang biasa saja. Artinya sama ketika kita melihat sesuatu dengan adanya kayak apa ya, desain grafis, pasti kita lebih lama tersave di memori otak kita ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu di sini refleksi saya juga, mereka mengatakan bahwa mereka senang belajar seperti ini dan sebaiknya untuk pertemuan selanjutnya juga secara keseluruhan praktik pembelajaran ini memberikan kesan positif bagi murid dan saya Bapak dan Ibu. Itu saja mungkin yang bisa saya paparkan untuk sebentar lagi. Bapak Ibu, saya boleh izin share screen masih di sini. Di sini MP yang saya buat Bapak Ibu kelihatan Bu Nike? Belum Pak, masih PPT. Masih PPT ya. Sebentar Bapak. Sebentar Bapak Ibu. Jadi saya izin mohon share screen di sini yang saya buat, MP yang saya buat seperti ini Bapak Ibu, karena tadi dengan AI artificial intelligence nanti akan saya buat tutorialnya juga untuk Bapak Ibu nanti, karena kami di sini fokus untuk berbagi praktik baik yang kami lakukan. Kelihatan Bapak dan Ibu? Oke, jadi di sini saya menggunakan Canva Site Bapak Ibu. Jadi materi. Oke, kelihatan Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan coba praktekkan. Ya. Nah, di sini ada topik dan judulnya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini jadi di atas ini ada tools menu-menunya yang saya buat. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu misalnya pendahuluan ya, tujuan pembelajaran di sini. Jadi nanti kita tinggal klik yang ini, tombol-tombol yang di atas atau menu-menu yang ada di atas Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada uraian materi ya. Jadi nanti ini boleh kita share sama dan anak-anak akan lebih memahami materi kita karena mereka bisa sendiri. Oh, ini uraian materinya. Terus ada lagi, nah ada latihannya di sini Bapak Ibu. Kebetulan ada saya menggunakan word wall Bapak Ibu. Jadi nanti siswa tinggal klik yang ini. Oke. Bentar Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Tapi belum kelihatan play-nya Pak. Kelihatan play-nya. Oke. Ya ini kelihatan ya, ada start ya. Oke, jadi tadi saya jelas kelihatan. Ini ada word ya, ada word wall, artinya nanti ada seperti ini. Jadi asesmennya saya buat pakai edu game. Nah, boleh dilihat Bapak Ibu, kelihatan? Nah, jadi siswa nanti akan bisa. Iya, kebetulan di materi kami saya mengajar pendidikan guru agama Kristen dan budi pekerti Bapak Ibu. Jadi saya kebetulan ada materi kami mengenai script job ya. Nah, jadi di sini nah nanti siswa akan bisa ya. Oke. Nah, jadi dia harus menghindari yang hijau yang bergerak ini. Jadi siswa nanti sampai dia harus seperti ini. Jangan sampai kita hindari, dia harus menghindari. Oke. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi itu tadi ya, ada lagi soal selanjutnya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, itu mungkin saja praktik baik yang sudah kami lakukan tadi. Dari yang tadi MP yang saya buat itu ada berupa Canva Site sebenarnya ya, yang diajarkan oleh Duta Teknologi Pak Ramlan juga. Sebenarnya saya curi ilmu beliau. Jadi nanti publikasi materi atau publikasi kegiatan di sekolah juga Bapak Ibu boleh kita menggunakan Canva Site. Jadi sangat efektif sekali. Dan kami juga
kemarin membersamai juga kegiatan-kegiatan di Toba mengenai IKM, implementasi guru merdeka ke kecamatan-kecamatan. Itu juga saya buat website sederhananya di Canva site juga Bapak Ibu. Jadi ayo Bapak Ibu, mari lebih memaksimalkan lagi pemanfaatan akun belajar ini. Mungkin itu saja Bu Onike yang bisa saya paparkan untuk praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih Bu Onike. Terima kasih Bapak Riston. Terima kasih kepada Pak Riston Lumban Gaul. Praktik baiknya sangat bagus sekali, guru agama yang sangat berinovasi ya Bapak Ibu ya. Teknologi ataupun gangguan jaringan dan segala kekurangan yang ada di daerah Pak Riston tidak membuat dia surut untuk melakukan teknologi dan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan aset yang ada. Luar biasa sekali tadi gamenya ya, word wall, pembelajaran karakter di situ, agama, kemudian dengan Canva. Sangat menginspirasi dan luar biasa untuk praktik Pak Riston Lumban Gaul. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita kasih aplaus buat ketiga narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Pak Sahut, Pak Riston, dan Pak Khairuddin Lubis. Oke, kita kasih aplaus, love, dan jempol semuanya kepada narasumber kita yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, tibalah kita di sesi tanya jawab. Nah, pasti Bapak Ibu pada kepo pingin tahu nih gimana sih praktik baik. Kok luar biasa sekali ketiga praktik baik, tiga narasumber kita ini. Nah, kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami buka dengan 2 termin. Setiap termin kami berikan kepada 2 orang penanya untuk memberikan 1 pertanyaan. Bapak Ibu silakan memberikan pertanyaan kepada salah satu narasumber dengan cara klik tombol raise hand ataupun angkat tangan yang ada di fitur di bawah Google Meet kita ini. Silakan kepada Bapak Ibu raise hand untuk yang ingin bertanya. Oke, di sini ada 2 orang yang sudah raise hand. Yang pertama Pak Dosar Sijabat dan yang kedua Ibu Mujur Cuita Simacunta. Kepada Pak Dosar Sijabat kami persilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun umpan balik, refleksi, dan lain sebagainya kepada narasumber. Silakan Pak Sijabat. Oke Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya yang kami butuhkan di sini Bu, kalau penjelasannya sudah bagus, cuma kendalanya bagaimana supaya ini bisa kami terapkan di sekolah. Sebenarnya dari dulu sudah banyak seperti ini, kelemahannya ingin kami maunya di sekolah itu ada yang bisa membimbing sehingga guru-guru mahir untuk pelaksanaan seperti ini, Bu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sijabat. Kita tahan dulu pertanyaannya Pak Sijabat. Selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Mujur. Ibu Mujur Cuita Simanjunta, di sini raise hand ya Ibu Mujur. Ibu Mujur, ada yang ingin ditanyakan? Kepada Ibu Simanjunta, Ibu Mujur Juwita Simanjunta, ada yang ingin ditanyakan? Ibu Juwita masih ada di tempat? Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Ibu Juwita Simanjunta, kita langsung jawab pertanyaan dari Pak Dosar Sijabat. Siapa yang ingin memberikan jawaban kepada Pak Dosar Sijabat? Pak Dosar dari mana Pak Dosar? Kabupaten mana Pak? Kabupaten Toba Bu. Oh Toba, kita jauh aja sama kaptennya ya Pak ya. Karena beliau kan sudah melakukan inovasi berbagai praktik baik, keliling-keliling dia saya lihat semua daerah, bahkan tadi baru turun dari gunung berbagi praktik baik ke semua sekolah. Silakan Pak Riston. Oke, terima kasih Bu Unike. Selamat malam Pak Dosar Sijabat. Beliau adalah kepala sekolah. Saya kenal betul dengan beliau. Yang pasti Pak Dosar Sijabat, memang di sesi kita malam ini, webinar kita itu,
kami baik itu moderator dan kami narasumber, kami ini adalah sahabat teknologi Sumatera Utara tahun 2023 memang fokus membersamai Bapak dan Ibu guru hebat terhadap praktik baik yang sudah kami lakukan. Memang bukan berbagi tutorial atau cara, tapi memang nanti bolehlah, karena tadi malam juga seperti itu, kalau hanya mendengar seperti ini pasti makanya rata-rata banyak yang karena memang yang kami lakukan katanya udah bagus, tapi ya kami mau butuh seperti yang dibilang Pak Dosar tadi. Pak Dosar jabat, perlu saya tekankan di sini memang betul. Ketika ada guru hanya dengan melihat tayangan di YouTube pun atau video bisa, tapi ada memang harus praktek langsung, artinya harus memang dipandu secara langsung. Jadi Bapak Ibu, kebetulan tadi saya memang memintakan di sesi 3 untuk narasumbernya, karena tadi saya juga baru dari Habinsaran, SMA 1 Habinsaran, ada Pak Sihotang ya. Jadi Pak Piner, nah tadi beliau mengundang saya ke sekolahnya, jadi kami mulai dari pagi berangkat, baru saya usahakan nyampe di Lagu Boti. Nah, memang Bapak Ibu terkait ini nanti boleh kita agendakan Bapak Ibu, ataupun nanti kita konsultasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana nanti kalau kita buat kegiatan pelatihan ya, langsung praktek. Jadi karena memang kalau hanya seperti yang Bapak Dosar bilang, oke, ini memang jujur di yang kami lakukan, yang kami utarakan di sini. Jadi terkait tutorial atau caranya bagaimana mendesainnya, atau itu pastinya nanti ada tindak lanjut yang mau kita lakukan. Mudah-mudahan nanti kami yang 30 besar ini bisa berkolaborasi lagi untuk membuat bukan hanya praktik baik, tapi kami boleh langsung memandu Bapak dan Ibu nanti agar lebih banyak lagi Bapak Ibu guru. Nah, kalau soal itu Pak Sijabat tadi mungkin ya ini nanti koordinasi dengan Dinas Pendidikan juga nanti bagaimana teknisnya nanti di Kabupaten Toba itu biar lebih banyak lagi Bapak Ibu guru hebat yang bisa kita kolaborasikan ya, agar nanti ini kegiatan praktik baik yang kami lakukan ini boleh kami imbaskan kepada guru-guru yang lain. Karena memang sejujur seperti yang dibilang Ibu Nega, kadang saya memang di jejaring media sosial saya, atau kadang saya buat juga video tutorial, tapi ada juga mungkin guru saya harus langsung nih, harus dipandu secara langsung gitu. Jadi ini menjadi PR juga di Kabupaten Toba nanti, yang pasti kita usahakan Bapak dan Ibu antara kegiatan kita lakukan nanti terkait pelatihan ini agar bisa lebih berdampak gitu Pak Dosar. Artinya kami sangat bersedia karena jadi tadi memang ada beberapa sekolah memang yang langsung mengundang kita, mengenjapri, Pak nanti boleh nggak kami undang ke sekolah gini. Tapi kalaupun misalnya sekolah-sekolah kami nggak ini, nanti kalau mengundang Bapak gimana biayanya gitu, jangan ke situnya langsung Bapak Ibu. Artinya ketika kami diundang dan kami punya waktu, kami berbagi, bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu guru pun kami sudah sangat ini, apalagi kami bisa menularkan, mengimbaskan ilmu yang kami sudah punya gitu Bapak. Ya Pak Dosar, itu saja mungkin. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Pak Riston Lumanggaul yang akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, memfasilitasi bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang ada di Kabupaten Toba untuk mendapat pelatihan secara luring untuk inovasi pembelajaran, termasuk tadi membuat MPI, Canva, Word, dan lain sebagainya. Dan di sini juga komunitas Sahabat Rumah Belajar ini ataupun komunitas Belajar ID selalu melakukan webinar di platform Merdeka Mengajar. Silakan diikuti webinar praktik baik di komunitas Belajar ID ataupun di komunitas Sahabat Rumah Belajar. Selanjutnya, di pertanyaan kedua. Untuk sesi kedua, sesi terakhir ya Bapak Ibu ya, sesi kedua ada 2 orang. Di sini yang pertama mengangkat tangan Pak Dosar Sijabat lagi. Oh, udah ya Pak Dosar ya. Ini ada Pak Sinagaman ya. Sinagaman. Oke, kami persilahkan kepada Pak Sinagaman. Silakan Bapak. Mikrofonnya nggak keluar suaranya Bu. Ibu ya. Oh, Ibu Sinaga nggak keluar suaranya Bu. Oke ya. Udah Bu, sore.
Mungkin Selamat ini mau sore. merename karena dari handphone agak susah merename-nya. Saya Ibu semua orang Pak Riston udah tahu itu, cuman ini lagi susah di rename dari handphonenya Pak. Nah, sangat bagus pemaparan Pak Riston. Terima kasih buat paparannya. Dan pembelajaran yang Bapak bilang kita bisa lakukan, cuman mengimbaskan ke anggota kita Pak. Susah dia diajak untuk maju anggota ini, gimana kira-kira ya? Bisa nggak Pak Riston kasih waktu dulu datang ke sekolah saya? Oke, langsung dijawab ini Bu Nike atau gimana nih Bu Nike? Biar Langsung digerakkan saja Pak dulu. Riston. Biar Oke, digerakkan ya. dulu Pak Riston, biar kalau bikin Canva kan kita udah bisa, udah tahu. Ya. Kalau kita imbaskan apa yang kita pelajari dari guru penggerak ke anggota kita, agak-agak masih susah mereka mengubah paradigma mereka yang selama ini. Jadi walaupun ada satu orang dulu di situ guru penggerak, Langsung saya jawab. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Bu Nike. Jadi itu tadi dari Ibu Situmorang ini. Beliau tidak hal yang baik pun ketika kita lakukan, kadang ada masih pro dan kontra. Itu sok-sok kali, sok-sokan atau segala macam. Tapi yang saya ingat betul dari pengajar pelatih saya sekarang, mulai dari diri. Dan itu mungkin di guru penggerak mulai dari diri dulu. Nanti ketika orang mau dilirik ini, yang pasti ketika kita memulai dari diri dan kita lakukan praktik-praktik baik, mungkin dalam hal-hal kecil saja dulu nggak apa-apa. Jadi memang kalau kita, yang pengalaman saya, dan saya juga banyak belajar dari postingan guru-guru hebat. Artinya kalau Bapak Ibu mengikuti saya di jejaring sosial saya di Facebook, dan saya sering, karena saya jujur belajar secara otodidak mengenai IT ini, Bapak Ibu. Saya bukan berlatar belakang IT, tapi saya guru pendidikan agama Kristen. Saya kadang japri, Pak, boleh nggak saya diajar gimana sih cara membuat ini? Memang sesuatu perubahan yang kecil sih, mungkin saat ini masih kecil, belum berdampak atau belum ada impact-nya, tapi ketika kita tekuni dengan baik dan ini pastinya nanti hasilnya akan berdampak. Terkait tadi sama mungkin dengan Pak Dosar juga tadi, gimana nih Pak Riston kalau memang ke sekolah kami, jujur kalau Bapak saat ini Bapak Ibu memang tadi saya dari SMA 1 Negeri Habinsaran, ada mereka membuat NHT karena mereka juga sekolah penerima Boskin. Nah, jadi mau tidak mau memang saya itu selalu bilang jangan sampai nanti ada sekolah jadi kadang Pak Riston itu ketika ditelepon nanti diundang harus gimana Pak. Dan kita jujur Bapak Ibu yang pasti saya yakin ketika kita mengapai
langsung bayarannya gimana, enggak. Karena nanti jangan ada ini lelah. Ya. Nah, yang pasti gini, kami akan usahakan kalau kami bisa tapi itu tadi mungkin ke dinas pendidikan sekolah yang ada di sini bagaimana. Bapak Ibu, kemarin memang di kabupaten kami Bu Neke udah ada dibuat pelatihan Smart Teacher namanya. Jadi ada langsung dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia dari Bandung, narasumbernya juga. Jadi mungkin ini memang gini Bapak Ibu, ketika udah dilatih, kalau memang kita nggak tekuni, nggak kita ulang-ulang pelatihan apapun itu, pastinya udah mentok di situ aja. Tapi ketika kita ulang-ulang lagi, kita bahas ini, itu akan lebih berdampak. Ya Bapak Ibu, karena memang di kurikulum Merdeka ini satu yang jadi semakin banyak guru yang di awal-awalnya makin pasti banyak tantangannya, tapi ketika benar-benar di ini apalagi misalnya menemukan positif, itu tadi saya utarakan juga di SMA 1 Hadim Saran juga ini kayaknya belum mau menjelang-jelang akhir tahun banyak sekali kegiatan yang sekalian bersamaan. Jadi kalau itu nanti permintaan Bapak dan Ibu, kami akan membuat apanya, dan yang pasti kami akan sangat minta tolong ke dinas pendidikan kita bagaimana ini biar lebih banyak lagi Bapak Ibu guru yang terimbas untuk pemanfaatan teknologi. Apalagi posisi saya memang sebagai co-kapten akun belajar ID Toba. Jadi bagaimana pemanfaatan akun belajar ID Toba, akun belajar ID ini lebih maksimal lagi oleh Bapak Ibu guru. Ya itu mungkin Ibu Situmorang. Yang pasti kalau untuk nanti ke sekolahnya kita usahakan pas ada waktu kita yang luang. Kalau dalam waktu dekat mungkin kita lihat dulu nanti pastinya Ibu. Itu saja. Makasih Pak Co-Kapten. Oke, terima kasih kepada Pak Riston dan Ibu. Terima kasih Bapak Riston. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Riston. Keberadaan Pak Riston seperti yang dirindukan oleh guru-guru di Kabupaten Toba untuk berbagi dan berbagi terus kepada guru-guru di Toba. Untuk pertanyaan satu lagi ya Bapak Ibu ya. Satu orang saja. Waktu dan kesempatan yang diberikan, saya sih seperti yang dibilang Ibu Situmorang, kami sangat menunggu kehadiran Bapak Riston Ruban Gaul sebagai co-kapten dari Toba untuk kembali hadir di sekolah kami mengimbaskan terkait pemakaian atau pemanfaatan daripada ID terkhusus yang kita bahas hari ini, karena memang seperti yang dibilang Ibu Situmorang tadi, saya sependeritaan dengan beliau. Kenapa begitu? Karena ketika saya pernah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh IGI Toba, saya paparkan apa yang saya dapat ke guru saya, mereka sepertinya kurang tanggap dengan apa yang saya sampaikan. Nah, beberapa minggu yang lalu, Bapak Co-Kapten turun ke daerah Habornas, mereka memberikan pemaparan tentang IKM dan PMM di Habornas. Mulai dari situ, guru-guru yang ada di Habornas sedikit terbuka. Nah, jadi supaya hal ini berlanjut kembali dan semakin dirasakan oleh Bapak Ibu guru yang ada di tempat kami manfaat daripada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan terkait dengan PMM, kami sangat mengharapkan kehadiran dari Bapak Riston Ruban Gaul agar meluangkan waktu bersama tim untuk kembali membagikan ilmunya agar kami semakin dapat memanfaatkan teknologi seperti yang dibilang Ibu Situmorang juga tadi, kami memiliki Chromebook dan itu kita berikan kepada mereka bebas memakainya. Jadi sedikit yang memang sudah kami terapkan di sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran
ada 2-3 orang guru kita yang sudah menggunakan Canva, bukan PPT yang selama ini hanya begitu saja. Memang mereka dengan kehadiran Bapak Riston dan tim beberapa minggu yang lalu di Harbolnas, para guru di tempat saya bekerja, para gurunya guru-guru kita sudah mulai menggunakan aplikasi Canva untuk pembelajaran. Jadi supaya lebih mapan lagi, kami harapkan kehadiran Bapak Riston untuk lebih menguatkan kami kembali. Hanya itu yang saya minta Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Naris Lubis. Tetap yang ditunggu kedatangan Pak Riston oleh guru-guru di Kabupaten Toba. Tetap juga jaga kesehatan untuk Pak Riston karena berat badannya. Closing statement dari para narasumber kita. Kepada narasumber kita yang pertama, Bapak Khairuddin Lubis, kami minta closing statement kepada semua guru-guru yang ada di sini. Terima kasih Pak Khairuddin, closing statement yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita. Sekali lagi kami mintakan kepada narasumber kami yang luar biasa, kepada Pak Saud A. Siregar untuk memberikan closing statement. Ya, izin untuk Bapak Ibu yang hadir di sini dan saya lihat dari Toba, salam kenal tuh Bapak. Saya berasal dari tetangga Toba, kayaknya dari Humbang Hasundutan tepatnya, cuman sedang merantau aja di Kota Medan. Oke, Bapak Ibu, untuk terutama bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin saya hormati, memang sangat sulit untuk mencari Bapak Ibu guru yang tergerak hatinya untuk memberikan hatinya kepada anak didik. Jadi melakukan inovasi sebenarnya tidak harus juga dengan memanfaatkan teknologi, ada banyak cara, tetapi sebenarnya bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru punya kemauan, tidak ngotot dengan apa yang kita pahami selama ini, bahwa pembelajaran kita sudah betul, tapi mau berani berubah, berani mencoba ke arah yang lebih baik, dan menggerakkan para Bapak Ibu guru yang mungkin di daerah, walaupun keterbatasan jaringan atau teknologi, tapi banyak sekali cara untuk membuat kelas kita menjadi sebuah kelas pembelajaran yang menyenangkan, dan inovatif, dan kreatif. Dan saya percaya Bapak Ibu guru bisa melakukannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ibu moderator. Terima kasih kepada Bapak Saud Siregar. Selanjutnya, closing statement terakhir kita mintakan kepada Bapak Riston Lumban Gaul. Oke, terima kasih Bu Nike, Bu moderator kami yang sudah sangat epik membawakan webinar kita malam hari ini. Terima kasih juga untuk rekan saya, Pak Khairuddin dan juga Pak Saud. Pak Saud WTS kita, warga tetangga sebelah. Saya di Toba, tapi saya asalnya dari Humbang, saya orang Dolok Sanggul. Jadi saya kelahiran Dolok Sanggul ya, Humbang Hasundutan. Bapak dan Ibu, saya tekankan sekali lagi di sini, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut mencoba. Yang enggak itu, kenapa enggak mencoba? Ya, mencoba tak mengapa. Mengapa enggak mencoba gitu Bapak Ibu. Jadi saya selalu terapan itu, kenapa mencoba tak mengapa, mengapa tak mencoba gitu. Jadi jangan pernah takut gagal atau dijudge atau di ini, yang pasti selagi yang kita lakukan itu positif, mari kita lakukan. Jadi dari hal-hal kecil dulu, dan mungkin nanti makin berdampak itu yang mungkin saya bisa berikan Bapak Ibu. Dan sangat bangga hari ini karena banyak di sini dari Toba, Bapak Khairuddin dan Pak Saud. Memang ini kayaknya karena Bapak Kepala Dinas tadi jadi dihalo-halokan, ayo, jadi makin banyak. Dan saya sangat berterima kasih buat Ibu Nike, buat
Pak Khairuddin, Pak Saud. Semoga kolaborasi kita ini nanti ke depannya boleh lagi. Dan mungkin di siap sesi ini juga kami sama Pak Saud ada lagi kegiatan untuk webinar ya, juga Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizwan. Sekali lagi Bapak Ibu silakan buka kamera untuk dokumentasi kegiatan akhir webinar ini. Silakan dibuka kameranya dan mari kita berikan senyum termanis di malam ini. Tetap semangat dalam berinovasi dan terus berinovasi. Senyum manis, 1, 2. Oke, sekali lagi ganti gaya. Kita ganti gaya ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya untuk Bapak Ibu guru. Teknologi sangatlah berarti, tetapi guru tidak tergantikan. Webinar Sahabat Teknologi berakhir di sini. Sampai ketemu malam lagi kalau masih banyak webinar untuk hari ini. Cakep. Malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Bu. Selamat malam.